Selamat siang, perkenalkan saya Marina Letara Nababan, MPD. Saya dosen di YKN Tarutung, Institut Agama Kristen Negeri di Tarutung. Saya mengajar di Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, dan pada sesi ini saya akan menampilkan satu kegiatan perkuliahan di kelas saya pada mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Pelatihan dengan menerapkan problem based learning. Selamat menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat. Shalom, terima kasih. Sehat ya? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita mulai kuliah kita hari ini, boleh satu orang buka dulu. Silakan. Silakan. Ya. Pimpin dahulu ayat. Kita mulai kita. Sebelum kita mulai kuliah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami ke rumah tempat Tuhan. Sebentar lagi ini akan memulai perkuliahan dari Tuhan. Dan Tuhan, apa yang berada dari Tuhan, dapat kami simak kepada Yesus dalam penjelasan dari mesin dari Tuhan. Kiranya Tuhan, kami siap selalu segera berbaca dalam dari Tuhan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan memuji itu, mari kita katakan amin. Amin. Konsentrasi ya. Tepuk satu. Sekali lagi instruksinya. Tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga, dan seterusnya. Oke, siap? Siap. Tepuk tangan dua, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tangan dua, tepuk tangan satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu. Salah. Kenapa salah? Ini kan caranya penuh, separuh, seperempat, atau itu doang. Nah, bela ya. Kalau saya katakan tepuk tangan satu baru, oke? Oke? Tepuk satu. Balik. Tepuk satu. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk satu. Tepuk dua. Sekali lagi, sekali. Tepuk satu. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Tepuk tangan lima. Tepuk tangan semuanya. Oke ya. Sekarang kita ikut dengan bersua ya. Yang kedua tentang sudah dibaca FPS-nya? Sudah. Oke, sudah dibaca video saya? Apa yang Anda pahami dari video saya? Silakan. Silakan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Satu kata, satu kalimat berdua dulu. Silakan. Silakan. Yang saya pahami dari video yang kemarin dijelaskan bahwa peran penting atau tujuan pendidikan dan pelatihan akademik itu, yaitu yang pertama itu untuk meningkatkan pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap, yang keempat mengembangkan keahlian, dan yang kelima mengembangkan semangat untuk para kita. Oke, terima kasih. Silakan, ayo. Maaf. Leni, silakan. Yang dapat saya pahami pada video tersebut di mana pendidikan merupakan sebuah sistematika yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman individu. Sedangkan penelitian itu merupakan proses pembelajaran yang lebih fokus dirancang untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam konteks pekerjaan atau aktivitas tertentu. Jadi manajemen pendidikan dan pelatihan itu ialah
proses pengelolaan atau penyelenggaraan program-program pendidikan dan pelatihan untuk mencapai tujuan itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Disimak ya, jangan ya. Oke, itu masih pendahuluan. Untuk pertemuan sekarang nanti kita akan betul-betul memahami untuk apa dilakukan pendidikan dan pelatihan. Untuk apa sebenarnya? Penting kan? Menurut kalian penting kan? Perlu? Bermanfaat kan? Untuk apa manfaat? Nanti kita bahas dulu. Kita lihat dulu. Jadi pembelajaran kita adalah pada akhirnya nanti mahasiswa harus mampu, ya, mampu menjelaskan apa itu konsep, apa itu pengertian pendidikan, apa itu pengertian pelatihan, dan apa itu pengertian pendidikan dan pelatihan. Dan yang kedua, mahasiswa harus mampu menjelaskan peran penting, tujuan, manfaat, untuk apa dilakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Saya dua poin ini nanti di akhir pertemuan akan kita evaluasi apakah setiap mahasiswa sudah memperoleh ini tujuan ini. Kalau ini sudah kalian pahami berarti tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Kemudian ya, nah, kita berdiskusi sebentar tentang apa itu pengertian pendidikan dan apa itu pengertian pelatihan. Ya, kalau dari video saya sudah ya. Nah, kalau pendidikan, jadi sederhananya pendidikan itu satu kegiatan yang sistematis, yang teratur, sudah ditata sedemikian rupa. Yang tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan keterampilan. Nah, sebagai contoh ya, sebagai contoh saya mengikuti pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Itu namanya pendidikan yang sudah ditata sedemikian rupa. Itu pengertian secara umum. Nanti boleh kalian lihat di beberapa ya. Nah, pelatihan itu apa? Pelatihan lebih fokus dan menggerakkan untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan atau kompetensi tertentu yang diperlukan dalam konteks pekerjaan atau aktivitas tertentu. Jadi menurut kalian apa itu perbedaan pendidikan dan pelatihan? Adakah perbedaan pendidikan dan pelatihan? Atau sama kan? Coba, siapa namanya? Graciela. Kalau pendidikan itu dia lebih luas, sedangkan kalau pelatihan itu lebih khusus. Pendidikan lebih luas, pelatihan lebih khusus. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Saya pendidikan itu suatu proses seorang individu untuk belajar, sedangkan pelatihan adalah bagaimana seorang individu yang tadinya dia sudah belajar, kemudian dia dilatih atau mempraktekkan dan mengembangkan apa yang tadinya sudah dipelajari. Oke, thank you. Dari Emina. Kalau menurut saya pendidikan itu bersifat pengetahuan umum, sedangkan pelatihan itu mengembangkan keterampilan yang sudah ada. Pendidikan bersifat umum, pelatihan mengembangkan yang sudah ada. Semuanya benar, ya, semuanya benar. Nah, nanti secara spesifik di pertemuan ketiga ya, kita lihat nanti apa sesungguhnya perbedaan dari keduanya. Tetapi, ini ya, di dalam mata kuliah yang sudah kita pelajari bahwa konsep pendidikan pelatihan itu satu perpaduan, tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena di dalam pendidikan ada pelatihan. Di dalam pelatihan juga ada pendidikan. Kalau pada umumnya, kalau pelatihan itu lebih spesifik di dalam mengasah keterampilan. Nah, ketika seseorang mengikuti pelatihan, itu juga dia dalam rangka mengembangkan pendidikan yang dia miliki. Nah, di situ dia. Nah, ini contohnya ya. Contoh ini satu kegiatan pelatihan untuk guru profesional. Ini hanya satu contoh, ya. Jadi manajemen pendidikan ini lebih mengarahkan apa? Dalam rangka mengelola, mengatur, menata, mengorganisir bagaimana supaya satu kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat terlaksana dengan baik. Nah, kalau misalnya kita lihat gambar ini ya,
Ini ada dalam sumbernya, di sini juga ada peserta pelatihan. Nah ini adalah pesertanya adalah guru-guru yang sedang mengikuti pelatihan. Nah bagaimana supaya kegiatan ini terjadi dengan baik? Itu harus di manajemen. Itu harus diatur. Siapa yang mengatur? Ada panitia. Nah, masih melaksanakan sampai tahun nanti sudah belajar dasar manajemen kan? Sudah. Jadi ini momen untuk kita menerapkan ilmu manajemen ini. Oke. Kemudian, nah kita masuk ke sini ya. Nah tadi sudah disebutkan teman-teman, kalau dia pelatihan itu lebih spesifik di dalam mengasah keterampilan. Ya. Ada peningkatan pengetahuan juga, ada. Ada juga peningkatan sikap, ada. Ada juga peningkatan perilaku, ada. Nah, tidak hanya sekedar peningkatan, tetapi ada bukti nyata yang ditunjukkan oleh si oknum, si pribadi yang sudah mengikuti pelatihan. Nah, misalnya ya, saya sekarang sedang mengikuti namanya PKDP, peningkatan kompetensi basic pemula. Ya, kemarin sudah dilaksanakan di akhir bulan Agustus dan berakhir di bulan Oktober. Nanti akan dievaluasi oleh panitia. Apakah kami peserta pelatihan, kurang lebih kami cari 40 orang, nanti kami akan dievaluasi. Setelah mengikuti pelatihan kurang lebih 3 bulan, apakah kami ada peningkatan keterampilan atau tidak? Nah, ini. Bukan hanya keterampilan, tapi ada konsep-konsep yang harus kita pahami. Nah, kemarin kita sudah seminggu kita di Banda Aceh, kita mengikuti pelatihan super course. Nah, di situ ada pembelajaran secara tatap langsung dengan narasumber, dengan mentor. Jadi sebelum kita mulai pelatihan ada namanya pretest, ya, pretest atau tes awal. Kemudian kita mengikuti pelatihan selama 6 hari. Setelah selesai baru kita mengikuti post test. Jadi ada pretest, ada post test. Pretestnya itu di awal, post testnya di akhir. Nah, ketika ada peningkatan nilai atau perbedaan nilai di post test dengan pretest, maka pelatihan selama 6 hari ini dikatakan berhasil. Ketika sama saja nilainya atau malah lebih rendah post test dari pretest, maka ada satu faktor. Kenapa? Nah, siapa yang mengevaluasi itu? Tentu si panitia. Dan nanti juga sampai kami di akhir Oktober kami akan dievaluasi. Nah itu ya sebagai contoh. Jadi selain dari peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, ada satu skill yang diharapkan. Misalnya saya mengikuti ini, tentu harapannya apa? Saya sebagai dosen harus lebih rapi di dalam mengajar, di dalam menulis karya ilmiah, di dalam membimbing mahasiswa yang sedang skripsi, contohnya di dalam melakukan kegiatan pengabdian dan sebagainya. Nah, oke, selanjutnya sumber daya manusia. Meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kompetensi saya, meningkatkan kemampuan saya sebagai individu. Di dalam apa? Di dalam pekerjaan yang sedang saya kerjakan saat ini. Nah, saya sebagai dosen tentu ketika saya mengikuti pelatihan maka harus lebih aktif di dalam mengerjakan tugas-tugas saya. Nah, kemudian, siapa saja yang membutuhkan iklan? Tentu adalah organisasi. Kalau di kampus kita siapa? Kampus YKN tentu ya kan. Nah, kampus YKN tentu mendorong setiap SDM, apakah pegawai, apakah dosen untuk mengikuti pelatihan supaya apa? Supaya kualitas kita sebagai dosen meningkat. Tentu itu akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dari kampus. Katakanlah contoh yang tadinya nilainya akreditasi C, maka ketika banyak dosen-dosen yang berpengalaman, dosen-dosen yang berkualitas, maka setidaknya dapat meningkatkan nilai akreditasi. Dari C, dari B, jadi B, dari B, jadi A. Nah itu contohnya. Ini untuk kebutuhan organisasi. Dan demikian juga misalnya dengan di sekolah. Ya, jadi bukan hanya supaya guru-guru, katakanlah ketika guru-guru mengikuti PLPG namanya ya, PPG ya. Nah, terus lulusan terus gitu ya.
Nah, bukan hanya supaya guru bisa terus bidang, tetapi harapannya apa? Ketika guru-guru di satu sekolah semuanya sudah memiliki sertifikasi guru, maka itu secara otomatis akan meningkatkan dari kualitas dari sekolah di mana dia bekerja. Nah, itu. Kemudian, ya ini ya, investasi sumber daya manusia itu sudah pasti. Oke, selanjutnya ya ini ya kebutuhan pribadi saya juga. Selain peningkatan kompetensi, maka tentu akan meningkatkan apa? Kesejahteraan saya, kan? Ya kan? Nah, ketika saya misalnya nih, saya terampil dalam membuat media pembelajaran, lalu misalnya saya upload ke YouTube dan saya menjadi seorang YouTuber, contoh ya. Nah, dengan banyak orang menonton konten saya, secara otomatis itu akan dapat juga menjadi income bagi saya, betul kan? Itu. Oke. Itu kalau misalnya saya, contohnya kalau katakanlah seorang tukang jahit, contohnya seorang tukang jahit. Nah, kalau dia mengikuti banyak-banyak pelatihan, menurut kalian apakah ada peningkatan yang signifikan dari dia sebelum mengikuti pelatihan lalu mengikuti pelatihan menjahit? Apakah ada perubahan yang signifikan yang akan terjadi pada si tukang jahit? Ada ya? Contohnya apa? Dalam hal apa? Dalam hal desain. Yang tadinya apa adanya saja bisa lebih bagus, lebih kreatif. Terus apa lagi? Apa lagi misalnya? Selain desain. Nah, cara menjahit itu lebih rapi kan? Lebih rapi, lebih bagus, lebih menarik. Kemudian apa lagi? Kira-kira yang bisa memungkinkan terjadinya peningkatan keterampilan si tukang jahit. Cara mempromosikan, ya kan? Apalagi di masa teknologi sekarang kan? Nah, teman saya itu ada dia tukang jahit, dia punya akun TikToknya sendiri, punya Instagram. Nah, dari situ kan dia bisa mempromosikan. Kalau zaman dulu kan nggak terlalu ya, paling yang tahu mungkin ya langganan orang sekitar. Sekarang kan kalau udah kemana-mana ya. Oke, nah itu sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Pas? Oke, ini secara singkat. Nanti sekaligus akan kita perbincangkan. Nah ini, coba diamati. Silakan satu dua orang yang bisa menjelaskan boleh. Silakan. Kan sudah saya jelaskan dulu bukan? Iya, tidak mau lagi kan? Ayo. Silakan, siapa saja boleh. Apa maksudnya bagian ini? Ada peserta diklat, ada kompetensi setara, ada struktur, ada kompetensi yang seharusnya, ada distribusi, ada diklat, ada hukum. Ayo, silakan. Siapa saja boleh. Yang sudah pernah juga boleh, yang belum pernah juga boleh. Ayo. Ayo. Yang berani kasih hadiah. Ada yang mau hadiah? Ada yang mau hadiah? Tidak ada? Silakan. Silakan Rani. Yang menjadi peran penting dan tujuan pelatihan itu di mana peserta diklat terdiri dari guru, pegawai, kepsek, dan karyawan. Di mana guru pegawai ini kepsek harus memenuhi analisis kebutuhan
kebutuhan itu yang terdiri dari kompetensi sekarang dan kompetensi yang seharusnya. Untuk memenuhi kompetensi sekarang dan kompetensi yang seharusnya, di mana visi dan misi seorang guru atau pegawai itu harus tercapai atau harus dimiliki oleh seorang guru. Visi-misi tersebut bisa menjadi atau melengkapi kompetensi yang dimiliki sekarang dan kompetensi yang seharusnya. Oke, kita berikan hadiah tepuk tangan. Oke, lihat ini ya. Yang lain satu lagi ada yang mau? Silakan. Sini. Coba lihat. Sini aja. Yang lama. Itu kan melatih keberanian juga kan? Dengan saya lagi semua kesempatan. Silakan. Peran penting dan tujuan dari pelatihan yaitu sebelum melakukan pendidikan atau latihan kepada peserta didik, terlebih dahulu harus mengetahui kompetensi sekarang untuk dapat menganalisis kebutuhan apa yang harus ditingkatkan setelah melakukan pendidikan dan pelatihan, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk dapat mencapai visi dan misi. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan dulu teman-teman. Ada yang mau coba? Pas? Oke, ini secara garis besar ya. Secara garis besar. Jadi katakanlah di sini ada peserta diklat, guru, pegawai, karyawan saya juga ya. Ini ya. Jadi ini dianalisis dulu kebutuhannya apa. Dilihat dulu kebutuhan si pegawai itu apa. Perlu nggak dilakukan diklat? Jangan-jangan tidak perlu. Nah, jadi dilihat dulu di lapangan ada kebutuhan, ada masalah atau tidak? Ada nggak problem dengan guru yang guru sekarang menurut kalian? Tahu guru kan? Tahu. Pernah jadi guru? Belum. Guru di sekolah minggu? Pernah. Katakanlah kita contohkan guru SD gitu ya. Guru SD. Nah, menurut kalian dengan guru SD sekarang, mungkin di tetangga kalian atau guru SD kalian lah dulu beberapa tahun yang lalu, menurut kalian ada nggak permasalahan yang terjadi dengan guru yang sekarang? Menurut kalian ada nggak? Atau guru yang sekarang itu sudah seperti yang seharusnya kan? Belum. Kenapa? Coba. Kenapa kalian bilang belum? Silakan, Christian. Kalau menurut saya pribadi Bu, guru yang sekarang itu belum memiliki kompetensi yang seharusnya Bu, karena dengan adanya perkembangan zaman itu Bu, tidak semua tenaga pendidik ataupun kependidikan dapat menerapkan yang namanya kurikulum yang baru atau kurikulum Merdeka Belajar. Oke. Jadi setiap individu itu Bu, ada yang sudah menerapkannya dan ada yang belum Bu, kalau menurut saya pribadi. Oke, satu ya. Belum atau tidak memahami perkembangan kurikulum ya, dengan adanya kurikulum yang baru satu. Yang lain itu realita ya, Christian? Iya. Realita. Oke, yang lain ini juga nanti berguna untuk kalian bikin proposal ya, jadi harus jelas ada permasalahan. Yang lain belum memahami perkembangan teknologi ya, betul di era revolusi 4.0, seorang guru itu harus mampu menguasai teknologi. Apalagi misalnya kemarin di zaman COVID, yang kita banyak menggunakan Zoom, kemudian juga menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran. Mau tidak mau, suka nggak suka, harus begitu. Terus apa lagi yang lain? Hanya itu saja kan? Hanya itu saja kan permasalahan yang terjadi dengan guru sekarang? Guru yang mengajar tidak sesuai dengan jurusannya, tidak sesuai dengan bidangnya. Ada nggak menurut kalian? Ada kan? Ada. Itu problem ya. Problem, masalah yang sudah terjadi di lapangan di dalam dunia pendidikan kita saat ini. Terus apa lagi? Apa? Guru tidak bisa menguasai silabus atau dalam pembelajaran. Iya, guru kurang menguasai tugas-tugas yang harus dapat oleh seorang guru dalam menyusun silabus, dalam menyusun RPP, dalam melakukan penilaian, apa lagi? Apa lagi? Ada nggak kalian menemukan itu? Ada nggak?
beberapa contoh ya. Nah ini, jadi guru yang sekarang itu sedang dalam kondisi yang tidak seharusnya. Ya. Ini dibandingkan. Jadi kompetensi yang seharusnya bagaimana? Seharusnya bagaimana? Guru kewajiban dari apa tadi yang kalian sampaikan, harus update informasi, harus paham kurikulum merdeka, kurikulum terbaru, dan seterusnya. Nah tentu supaya guru bisa mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan kurikulum, apa yang harus dilakukan? Butuh pelatihan. Makanya di berbagai daerah sampai saat ini itu guru tuh banyak mengikuti pelatihan guru penggerak, banyak, teman-teman saya juga banyak yang mengikuti itu. Nah, kemudian pelatihan dalam membuat media, pelatihan dalam menyusun tes. Nah itu, ini dia. Jadi, ya. Nah jadi tujuannya ini untuk apa? Adanya pelatihan tujuannya untuk apa? Untuk mencapai visi siapa? Yang pertama visi dan misi dari tujuan pendidikan nasional, kemudian dari sekolah, kemudian dari saya sebagai individu. Dan sampai di sini. Jadi kalau kita tadi kembali ke awal bahwa pendidikan dan pelatihan itu dilakukan untuk mencapai tujuan. Ada tujuan yang harus dicapai. Jadi tidak hanya sekedar supaya ada kegiatan lah, supaya ada program. Tidak ya. Tidak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kan? Jelas ya? Sangat jelas ya? Sangat jelas. Oke, kita masuk ke diskusi. Nah, jadi di sini tadi ada masalah yang disebutkan ini ya, membandingkan kompetensi yang seharusnya dengan kompetensi sekarang. Ada kesenjangan, ada ketidaksesuaian, ada ketidaksamaan, ada perbedaan. Nah itu namanya lambat, ada masalah. Oke. Diskusi kelompok. Oke. Ini masa berapa orang? Berapa orang semua? Coba hitung dari Elmina. 2, 4, 5. Yang ketinggalan ini apa? Siapa namanya? Radul. Terus? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 14, 19, 7 orang. Kalau dibagi per kelompok, dibagi 6. Ada 5 dan 4 ya. Dari per kelompok aja ya. Per kelompok itu dari Elmina 1 sampai 5. 2, 4, 5. Radul 1. 2. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang satu kali berdua? Lihat, 1, 2. 3. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ingat ya nama kelompoknya ya. Oke, apa yang dilakukan? Kelompok mendiskusikan apa permasalahan yang terjadi sekarang ini terkait dengan kompetensi guru dengan mengambil dari minimal 3 referensi atau 3 penelitian. Gimana ini ya? Minimal. Oke, paham sampai di sini? Ya, jadi tadi yang permasalahan yang saya bilang itu kan cross check dulu berdebat. Ada nggak masih penelitian yang mengungkapkan? Paham ya? Oke. Lalu kelompok mendiskusikan apa solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut. Tentu dengan mengambil referensi juga. Apa permasalahan yang dihadapi oleh guru dan apa solusi untuk mengatasi itu? Apakah hanya dengan pelatihan? Apakah dengan pembinaan? Apakah dengan supervisi?
Apakah dengan belajar pribadi dan lain-lain. Ya, oke. Kemudian menuliskan hasil diskusi kelompok. Nanti di masing-masing pribadi, masing-masing individu anggota kelompok cari dulu, baca masing-masing dulu, kemudian diskusikan bersama, kemudian hasil diskusi itu dituliskan. Diskusi kelompok, kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok lain memberikan komentar dan menanggapi hasil presentasi. Sampai saat ini paham? Paham. Oke. Jadi selain permasalahan, nanti dari referensi yang kalian ambil itu, apa yang dikatakan di sana tentang pendidikan dan pelatihan, manfaatnya apa? Selain ini tadi ya pembahasannya, kalian tuliskan, diskusikan, ambil dari referensi yang kalian ambil, apa manfaat dilakukannya pendidikan dan pelatihan. Sudah? Sudah paham kira-kira? Ada pertanyaan? Oke, sampai di situ. Nanti ini dalam materi. Silakan dibentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Ya. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, jelas ya? Jadi terlebih dahulu kamu cari apa sesungguhnya kompetensi guru itu melalui peraturan pemerintah, perundang-undangan, peraturan sekolah. Itu guru itu harusnya begini itu kamu cari, lalu kamu lihat dengan hasil pengamatan realita di lapangan dan juga didukung oleh hasil penelitian dalam artikel yang kamu ambil. Paham ya? Oke, silakan. Di kelompok 3. Sekali lagi tugas kalian adalah menjelaskan hasil diskusinya kepada setiap kelompok yang berkunjung. Sudah? Masing-masing kelompok kurang lebih sekitar 5 menit. Yang salah di situ ya sekolah adalah ini kami ambil dari artikel meningkatkan kompetensi guru dalam musim selalu dengan PT melalui studi akademik oleh Farida nasional yang kami ikut mengikuti seminar webinar itu lanjutannya. Lalu yang kedua adalah ada penyampaian materi sehingga lupa pada pencapaian tujuannya. Contohnya guru bahasa
tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ada 4 kompetensi. Saya juga dosen sebagai guru, iya kan? Ada kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Dari keempat kompetensi ini, berdasarkan referensi yang kalian baca, ada nggak permasalahan yang disampaikan di situ? Ada kan? Ada kan? Ada kan? Setiap kelompok membuat seperti ini, dibuat kan? Berkompetensi? Ya, tidak masalah, yang penting paham ya. Jadi pedagogi, apa yang isinya? Apa terkait apa ini pedagogi? Mengelola kelas, mendidik siswa, mengajari siswa, membina siswa, dan lain-lain. Nah, menurut kalian, apakah semua guru atau setiap guru yang sudah kalian lihat, apakah semua guru tersebut sudah menguasai kompetensi pedagogi? Belum ya? Belum. Kenapa? Ada permasalahan nggak yang kalian lihat? Apa yang kalian lihat realita di lapangan? Satu contoh aja, satu contoh. Tadi hasil diskusi kalian apa? Terkait dengan kompetensi pedagogi apa? 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 Satu saja. Ayo, apa tadi hasil diskusinya apa? Silakan. Apa? Ayo. Terkait dengan kompetensi pedagogi apa? Adakah ada permasalahan yang kalian diskusikan? Ada nggak? Ada. Apa? Apa? Pembelajaran ya? Ya, contoh. Boleh. Yang lain? Nah, itu juga nanti bisa masuk di sini kompetensi profesional. Boleh. Ya. Nah, di sini kalau bisa saya buat, boleh guru kurang dalam memotivasi siswa. Betul enggak? Ada kalian temukan? Kurang dalam memotivasi siswa. Ya. Untuk mengatasi ini, apa yang kita lakukan? Supaya guru terampil, tahu, paham, memberikan motivasi kepada siswa, apa yang harus dilakukan? Apa solusi yang tepat? Apa? Apa kira-kira? Atau tidak perlu diberikan solusi tentang ini? Tidak perlu? Dibiarkan saja? Jadi apa solusi yang kalian tawarkan? Apa? Kenapa ragu-ragu menguraikan pendapatnya? Apa? Membuat variasi pembelajaran. Tentu itu keterampilan itu diperoleh dari apa? Pelatihan. Oke. Salah satunya pelatihan. Apa lagi? Melalui apa lagi tadi yang dibuat di situ? MGP. Tahu MGP? Guru dilatih, diajari bagaimana supaya pembelajaran itu tidak monoton, lebih kreatif, siswa supaya lebih semangat, jangan ngantuk di kelas. Nah, selain itu apa lagi? Guru juga bisa belajar sendiri tuh, ya kan? Mengupgrade diri melalui apa? Melalui belajar dari YouTube juga boleh, melalui belajar dengan sesama temannya juga boleh. Tidak masalah, ya itu. Oke, kompetensi profesional. Apa contohnya permasalahan yang kalian temukan? Berkait dengan kompetensi profesional apa? 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 Ayo. Apa?
Tadi kan sudah sebutkan itu tadi. Sebelum apa? 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 Masih banyak guru yang sengaja tidak sesuai dengan bidangnya. Sebagai penutup, mari kita bersatu dalam kata doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini. Tuhan mengizinkan kami belajar tentang materi kuliah kami di manajemen pilihan pelatihan saat ini. Biarlah apa yang kami pelajari ini Tuhan boleh memberikan manfaat bagi kami secara individu sebagai mahasiswa dan bagi saya sebagai dosen. Dan Tuhan memelihara kami perjalanan kami pulang dan nanti kita kami masing-masing dengan selamat. Untuk setiap tugas kami dan perkuliahan di hari esok dan selanjutnya kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan semangat pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, impian kami dan harapan kami hanya kepada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, satu kata. Kalau saya katakan semangat pagi, jawabnya apa? Semangat, semangat, semangat. Ya kali ya. Kita berdiri. Oke. Semangat pagi. Semangat.